Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari NIM 20 10 10 50 16 87. Saya dari kelas 04 SMJP 030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu pertemuan ke-1 sosiologi yang berjudul Ruang Lingkup Sosiologi Ekonomi. Pengertian dan ruang lingkup sosiologi ekonomi. Untuk mengetahui pengertian dari sosiologi ekonomi, sebaiknya kita menjabarkan satu persatu. Untuk memberi batasan suatu kajian ilmu, biasanya para ilmuwan membuat pengertian atau definisi. Setiap ilmuwan mempunyai definisi yang berbeda-beda, seperti halnya yang merumuskan definisi dari sosiologi. Menurut David Brinkhoff dan Link K. White, sosiologi merupakan studi sistematik tentang interaksi sosial manusia, lebih menempatkan para hubungan dan pola-pola interaksi. Untuk bisa memahami definisi itu, terlebih dahulu mengetahui batasan interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah suatu tindakan timbal baik antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi. Contoh, apabila ada seseorang melempar batu di sungai, disebut tindakan dengan tujuan agar temannya yang berada di seberang sungai melihat dia berada di sana. Hal ini merupakan salah satu contoh dari tindakan sosial. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Masyarakat mempunyai pengertian sendiri. Menurut Horton dan Hunt, 1987 ayat 59, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri yang hidup bersama-sama cukup lama di suatu wilayah, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Sedangkan menurut Peter L. Berger, masyarakat merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan yang luas sifatnya, yaitu bagian yang membentuk kesatuan. Ekonomi merupakan usaha masyarakat dalam mengelola sumber daya yang langka melalui suatu perbuatan kebijaksanaan dan pelaksanaan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa sosiologi ekonomi merupakan pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena ekonomi. Pendekatan sosiologis meliputi konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metode yang digunakan untuk sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk kompleks aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun peletak dari fondasi sosiologi ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Karl Marx 1818 sampai 1883, di mana karyanya adalah The Economy and Philosophical Manuscript of 1844, The Communist Manifesto 1848, dan A Contribution to the Critique of Political Economy 1859. 2. Max Weber 1864 sampai 1920. Salah satu karyanya adalah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, bahwa ketelitian yang khusus, perhitungan, dan kerja keras dari bisnis barat didorong oleh perkembangan etika Protestan yang muncul pada abad ke-16 dan digerakkan oleh doktrin Calvinisme atau doktrin tentang takdir. 3. Emile Durkheim 1858 sampai 1917. Studinya tentang the definition of labor in society 1893 saat mempengaruhi perkembangan pemikiran sosiologi ekonomi. Baginya, pembagian kerja merupakan sarana utama bagi menciptakan kohesi dan solidaritas dalam masyarakat modern. 4. Joseph Schumpeter 1883 19 sampai 1950. Karyanya adalah History of Analysis 1954 tentang bagaimana orang bertingkah laku pada waktu tertentu dan apa pengaruhnya, dan kapitalisme, sosialisme, dan dokumentasi 1942 tentang kapitalisme yang mengalami keruntuhan secara perlahan dan digantikan oleh sosialisme. 5. Karpolany 1886 sampai 1964. Karyanya adalah The Great Transportation 1994 tentang evolusi historis mentalitas pasar dan Trend and Market the Early Empires 1957 tentang hubungan masyarakat dan ekonomi dalam masyarakat primitif. 6. Talcott Parsons 1902 sampai 1979 dan Neil J. Smelser. Salah satu bukunya adalah The Structure of Social Action 1937 yang mencoba
mensintesis beberapa pemikiran dari Pareto, Marshall, dan Weber. Merupakan ekonomi, menurutnya ekonomi merupakan salah satu dari beberapa subsistem masyarakat. Sosiologi dewasa ini mengalami perkembangan. Konsekuensinya adalah adanya pembagian kerja baru antara sosiologi dan ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa pemikiran, mulai dari sosiologi pilihan regional oleh Hirschman, sosiologi ekonomi oleh Amitar Ezioni, PSA ekonomi, yaitu psikologi, sosiologi, dan antropologi oleh Gers Akerlof. Data sosioekonomi oleh Oliver Williamson dan sosiologi ekonomi baru oleh Horizon White dan murid-muridnya di Universitas Harvard. Pendekatan sosiologi tentang ekonomi. Titik tolak analisis ekonomi adalah individu. Pendekatan individu dalam analisis ekonomi berakar dari ultimarisme, yaitu mengonsumsi bahwa individu adalah makhluk yang rasional. Dan ekonomi politik Inggris yang dibangun di atas prinsip laissez-passer, yaitu atau biarkan individu mengatur dirinya karena individu tahu yang maunya. Aktor dalam ekonomi berarti seseorang yang mengetahui apa yang dia mau karena dia mampu berpikir rasional. Namun dalam sosiologi memandang aktor sebagai kesatuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu aktor dalam interaksi dan aktor dalam masyarakat. Menurut Weber, tindakan ekonomi itu dapat berupa rasional, tradisional, dan spekulatif irasional. Rasional, di mana individu mempertimbangkan alat yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ada. Tradisional, di mana bersumber dari tradisi atau konvensi. Spekulatif irasional, yang yaitu tindakan yang berorientasi ekonomi yang tidak mempertimbangkan instrumen yang ada dengan tujuan yang hendak dicapai. Tindakan rasional antara ekonomi berbeda dengan sosiologi. Dalam ekonomi menganggap rasional sebagai asumsi, sedangkan sosiologi menganggap sebagai variabel. Dalam sosiologi ekonomi selalu memusatkan perhatian analisis sosiologi terhadap proses ekonomi, analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan institusi masyarakat. Dan studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi bagi dari masyarakat. Terdapat beberapa teori tentang pendekatan, di antaranya A. Teori struktural fungsional. Asumsi teori ini berupa setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang struktur secara relatif mantap dan stabil. Elemen-elemen struktur tersebut terintegrasi dengan baik. Setiap elemen dalam struktur mempunyai fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. B. Teori struktural konflik. Asumsi dari teori ini berupa setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan. Perubahan sosial terdapat di mana-mana. Setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertingkaian dan konflik atau konflik sosial terdapat di mana-mana. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbangkan disintegrasi dan perubahan. Setiap masyarakat didasari pada paksaan dari beberapa anggota atau atas orang lain. C. Teori interaksionisme simbolis. Asumsi teori ini berupa manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol. Manusia menggunakan simbol untuk saling berinteraksi. Manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran atau role talking. Masyarakat terbentuk bertahan dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, untuk mendefinisikan, untuk melakukan refleksi diri, dan untuk melakukan evaluasi. D. Teori pertukaran. Asumsi teori ini berupa manusia adalah makhluk yang rasional, dia memperhitungkan untung dan rugi. Perilaku yang pertukaran sosial terjadi apabila perilaku tersebut berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain. Dan perilaku itu harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan tersebut. Transaksi pertukaran terjadi hanya apabila yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Karl Marx menurut.
Emmanuel Durkheim dan Max Weber memandang bahwa produksi merupakan proses yang diorganisasi secara sosial di mana barang dan jasa diciptakan. Dalam kehidupan manusia, produksi mengalami perkembangan mulai dari masyarakat prakapitalis, masyarakat kapitalis, dan masyarakat pasca kapitalis. Para ahli ekonomi klasik menjelaskan bahwa distribusi merupakan alokasi nilai-nilai langka yang dikaitkan dengan pertukaran sosial. Distribusi itu sendiri dapat berupa resiproritas atau hubungan timbal balik antar individu atau kelompok. Redistribusi atau gerakan apropriasi ke arah pusat kemudian dari pusat didistribusikan kembali. Pertukaran atau distribusi yang dilakukan melalui pasar. Dan terakhir adalah konsumsi. Menurut Don Slater, konsumsi merupakan proses di mana manusia dan aktor sosial dengan apa yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat memuaskan mereka. Maka konsumsi mengacu pada seluruh aktivitas sosial yang orang lakukan sehingga bias dipakai untuk mencirikan dan mengenali mereka di samping apa yang mereka lakukan untuk hidup. Dalam masyarakat prakapitalis, konsumsi ini digunakan sebagai pembeda antara kehidupan profem dan kehidupan suci, sebagai identitas dan sebagai transtifikasi sosial. Perkembangan dan ruang lingkup sosiologi ekonomi. Secara hierarkis perkembangan pemikiran sosial ekonomi antara lain disebabkan oleh berkembangnya paham-paham, pemikiran-pemikiran dan teori-teori tentang ekonomi yang melihatkan cara kerja sistem ekonomi dengan menekankan pula pada aspek-aspek non-ekonomi. Ekonomi tersebut antara lain paham merkantilisme yang berpandangan bahwa kekayaan dianggap sama dengan jumlah uang yang dimiliki oleh suatu negara dan cara untuk meningkatkan kekuasaan adalah dengan meningkatkan kekayaan negara. A. Ekonomi sebagai subsistem masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat sebagai satu sistem, maka bidang ekonomi hanya sebagai salah satu bagian atau subsidi saja. Oleh karena itu, di dalam memahami aspek kehidupan ekonomi masyarakat, maka perlu dihubungkan antara faktor ekonomi dan dengan faktor lain dalam kehidupan masyarakat tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor kebudayaan, kelompok solidaritas, dan stratifikasi sosial. Faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang langsung terhadap perkembangan ekonomi. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan itu ada nilai yang mendorong perkembangan ekonomi, akan tetapi ada pula nilai yang menghambat perkembangan ekonomi. Demikian pula dengan kelompok solidaritas. Hal ini yakini keluarga dan kelompok etnis. Keluarga terkadang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi terkadang pula memperlambat. B. Pemahaman ekonomi dan sosiologi dengan disiplin ilmu. Baik ekonomi maupun sosiologi merupakan disiplin ilmu dengan tradisi ilmu yang mapan. Munculnya ekonomi sebagai disiplin ilmu dapat terlihat dari fenomena ekonomi sebagai suatu gejala bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan terhadap jasa dan barang langka yang diawali oleh proses produksi, konsumsi, dan pertukaran. Dengan sendirinya dalam memenuhi kebutuhan atau melakukan tindakan ekonomi, seseorang akan berhubungan dengan institusi sosial seperti pasar, rumah sakit, keluarga, dan lainnya. Clementer kemudian mendefinisikan ilmu ekonomi. Studi mengenai cara manusia dan masyarakat memilih dengan atau tanpa memakai uang untuk menggunakan sumber daya produktif yang dapat mempunyai alternatif untuk menghasilkan berbagai komoditi dan distribusinya untuk konsumsi. Sekarang atau masa depan di antara berbagai orang dan kelompok orang dalam masyarakat. Sedangkan sosiologi merupakan disiplin ilmu yang berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang selama ini dianggap sebagai hal-hal yang memang sudah seharusnya demikian, benar dan nyata. Kelahiran sosiologi berawal dari Eropa Barat, di mana terjadi proses-proses perubahan seperti pertumbuhan kapitalisme pada akhir abad ke-15. Perubahan-perubahan di bidang sosial dan politik merupakan yang berkenan dengan reformasi Martin Luther, meningkatkan individualisme, yaitu lahirnya ilmu pengetahuan modern, perkembangan kepercayaan pada diri sendiri, dan revolusi industri pada abad ke-18 serta revolusi Prancis. Sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi mempelajari berbagai macam kegiatan yang sifatnya kompleks dan melibatkan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumen barang dan jasa bersifat langka dalam masyarakat. Jadi, fokus analisis untuk sosiologi ekonomi adalah pada kegiatan ekonomi yang mengenai hubungan antara variabel sosiologi yang terlihat dalam konteks non-ekonomi.
Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.